Oke teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngelakuin sesuatu yang wah ini penting banget. Kita bakal bedah laporan keuangan, kita bongkar satu-satu angkanya pakai studi kasus saham Mari. Langsung aja kita mulai ya. Pernah nggak sih buka laporan keuangan, terus pusing sendiri lihat angka semua? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kelihatannya emang ribet, tapi hari ini kita bakal belajar bareng-bareng. Kita pakai contoh beneran, PT Mahaka Radio Integra alias Mari. Anggap aja ini sesi latihan kita, oke? Nah, sebelum kita loncat ke angka-angka, ada satu aturan penting. Kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Mari ini bisnisnya apa sih? Dapat duitnya dari mana? Yuk kita intip dulu. Coba lihat ini, ternyata Mari itu bukan cuma sekedar satu stasiun radio, oh bukan. Ini tuh grup perusahaan, holding company. Lihat deh, anak usahanya ada banyak banget. Dari siaran radio yang biasa kita dengar, terus ada platform digital, bahkan ada yang bisnisnya investasi. Artinya apa? Bisnisnya itu macam-macam, nggak cuma satu. Ini penting untuk kita catat di awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, namanya neraca keuangan. Saya suka banget nyebut ini foto ronggen keuangan perusahaan. Kenapa? Karena ini ngasih kita gambaran kesehatan finansial mereka di satu titik waktu. Kayak foto aja, cepret! Nah, dari foto ini kita bisa lihat dua hal. Apa aja yang mereka punya, itu namanya aset, dan uangnya dari mana? Dari utang atau dari modal sendiri? Nah, ini dia wujudnya. Kelihatannya pusing ya, banyak banget barisnya. Prinsip dasarnya sih, sisi aset harus seimbang sama sisi liabilitas plus ekuitas. Tapi, kita nggak perlu baca satu-satu kok. Sebagai investor, kita mau jadi detektif. Kita cari petunjuk utamanya, angka-angka yang paling berteriak. Dan ini dia, petunjuk pertama yang paling mencolok. Langsung lihat ke bagian bawah, total ekuitas, angkanya minus 104,6 miliar rupiah. Tunggu, artinya apa sih ekuitas minus? Gampangnya gini, total utang perusahaan itu lebih gede daripada total asetnya. Kalau kita jual semua asetnya buat bayar utang, itu masih nggak cukup. Nah, buat kita sebagai investor, ini red flag gede banget, lampu merah. Oke, satu angka aja nggak cukup. Kita harus lihat trennya. Kita bandingin sama tahun sebelumnya, 2024. Ada dua hal yang langsung kelihatan. Pertama, total asetnya turun. Dari 400-an miliar, sekarang sisa 324 miliar. Harta perusahaannya menyusut. Kedua, dan ini yang lebih bikin ngeri, lihat ekuitasnya. Tahun lalu udah negatif, minus 14,7 miliar. Tahun ini bengkak, jadi minus 104,6 miliar. Makin dalam minusnya. Jelas, ini arahnya nggak bagus. Nah, kalau tadi neraca itu foto ronsen, sekarang kita mau lihat rapor tahunannya. Ini namanya laporan laba rugi. Simpelnya, ini cerita selama 1 tahun penuh. Perusahaan ini jagoan bikin untung atau malah boncos alias rugi. Yuk kita intip rapornya Mari. Kita selalu mulai dari baris paling atas di rapor, pendapatan atau omset. Coba lihat grafiknya. Wow, turunnya curam banget ya. Dari hampir 100 miliar di tahun 2024, tahun 2025 cuma dapat 70-an miliar. Ini sinyal kuat. Mesin utama buat cetak duit di perusahaan ini lagi seret. Dari pendapatan, sekarang kita loncat ke baris paling bawah, the bottom line. Hasil akhirnya gimana? Jeng-jeng, rugi. Di tahun 2025, mereka rugi 77,1 miliar. Dan yang lebih parah, ruginya ini lebih besar dari rugi tahun lalu. Jadi, bukan cuma nggak untung, tapi lubang ruginya makin dalam. Oke, kita udah kumpulin dua petunjuk utama, foto ronggen dari neraca dan rapor dari laba rugi. Sekarang tugas kita sebagai investor itu kayak detektif yang ngerangkai semua petunjuk ini. Jadi ceritanya gimana nih kalau kita gabungin? Ceritanya jadi jelas banget kan? Kita rangkum ya. 1. Asetnya nyusut. 2. Modalnya negatif dan makin parah. 3. Pendapatannya anjlok. 4. Ruginya makin gede. Ini bukan 4 angka terpisah. Ini satu cerita utuh. Cerita tentang perusahaan yang lagi dalam kondisi keuangan yang berat, serius. Oke, kita udah tahu ceritanya, kondisinya lagi nggak bagus. Terus, so what? Pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor kan itu. Abis tahu ini semua, kita mesti ngapain? Nah, ini bagian yang paling krusial, teman-teman. Semua yang kita lakukan barusan itu baru menjawab pertanyaan apa. Apa yang terjadi? Ya rugi. Apa yang terjadi? Ekuitasnya negatif. Tapi investor yang pintar nggak berhenti di apa. Mereka lanjut ke pertanyaan kenapa? Kenapa bisa rugi? Kenapa asetnya turun? Karena quote ini bener banget. Angka itu nggak bohong, tapi dia juga nggak cerita semuanya. Kita yang harus cari tahu ceritanya. Jadi sesi kita hari ini itu baru langkah pertama ya. Bukan vonis akhir. Ini PR buat Anda. Sebelum mutusin mau beli,
jual atau tahan saham ini, Anda harus cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa sih penjualannya bisa anjlok? Apa industrinya lagi lesu? Manajemennya punya rencana apa buat benerin ini? Utangnya yang segunung itu mau diapain? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kenapa inilah yang bikin Anda jadi investor proaktif, bukan cuma ikut-ikutan. Cari tahu jawabannya, baru Anda bisa bikin keputusan investasi yang cerdas.